5 dan kelas 6. Ibu berharap semua kita sehat dan sudah pasti siap-siap akan mengikuti ibadah bersama kita. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, sebelum kita mengikuti ibadah bersama, kita ambil waktu, kita saat teduh sejenak. Amin. Tahukah anak-anak ibu yang terkasih, Tuhan menciptakan matahari untuk menyinari semua bumi dan isinya. Matahari itu berfungsi baik untuk tubuh kita. Mari kita mengangkat lagu pujian Matahari Bersinar. Matahari bersinar, burung berkicau senang, harum sangat bagai bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak yang senantiasa memimpin langkah kehidupan kami bersyukur buat hari ini Engkau masih memberikan kami kehidupan. Kami boleh memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Tuhan, terlebih dahulu Engkau memberkati semua guru-guru yang ambil bagian dalam melayani. Demikian juga anak-anak Tuhan yang akan mengikuti ibadah bersama kami. Tuhan menurunkan Roh Kudus Tuhan, roh pengertian, agar anak-anak Tuhan semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, berkati pemain musik, demikian juga yang menyampaikan firman, liturgis, dan singer, kameramen, semua Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, tahukah anak-anak ibu kita semuanya ini adalah anak terang. Terang di rumah, terang di sekolah, bahkan di lingkungan kita. Ingat, anak-anak terang itu harus memberi contoh yang baik kepada semua orang. Baik itu kepada adik kita, kepada paman kita, kepada bapak ibu guru kita harus memberikan contoh yang baik. Mari kita bernyanyi mengangkat lagu pujian Aku Anak Terang. Aku anak terang, tak ada
Ibu yang terkasih, ingat harus menjadi anak terang. Baik di sekolah, baik di lingkungan, baik di rumah, siapa saja kita harus menjadi terang. Nah, anak-anak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengangkat lagu pujian Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Shalom, apa kabar anak-anak Boksu? Dimanapun kamu berada pada hari ini, Boksu berharap supaya kamu tetap punya sukacita, ada damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam hidupmu setiap hari dan setiap saat. Amin. Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hari ini, Boksu akan menyampaikan sebagian kebenaran firman Tuhan yang sengaja Boksu persiapkan untuk kita semua. Dan nanti sesudah ini kita akan melihat bahwa sebenarnya sebagai anak Tuhan, kita memiliki terang yang ada dalam Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita perhatikan lembar per lembar yang Boksu sampaikan pada hari ini untuk kita semua. Ayo siapkan hati dan pikiran kita semuanya. Ya, puji Tuhan.
hal yang mau kita pelajari dan renungkan hari ini adalah dalam diriku ada sang terang. Nah, pertanyaan mungkin kamu sudah tahu jawabannya. Siapakah sang terang itu? Mengapa dia dikatakan sebagai sang terang? Tentu kan ada alasannya, ya. Kenapa dia disebut penolong? Tentu karena dia mempunyai sifat penolong. Nah, sekarang kenapa dia disebut sang terang? Tentu dia mempunyai terang yang ada dalam dirinya dan yang dia pancarkan kepada siapa saja, dan semua orang yang melihat dia bisa menyatakan bahwa oh, inilah terang yang sesungguhnya. Nah, jadi kita akan belajar mengenai terang yang sesungguhnya yang ada di dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Tuhan. Baik, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan ini. Demikian. Yohanes 12 ayat 35 sampai kepada 36. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Jadi ada beberapa pesan yang mau disampaikan dari bahagian. Yesus mengatakan, tinggal sedikit lagi terang itu berada di antara kamu. Siapakah terang yang dimaksud? Yaitu Tuhan Yesus. Yesus adalah terang. Jadi Yesus mengatakan, aku sebentar lagi berada di antara kamu. Artinya, selama kamu berada di dalam terang itu, selama kamu berada bersama-sama dengan aku, percayalah supaya kamu tidak dikuasai oleh kegelapan. Karena kegelapan suka sekali berkuasa untuk orang-orang yang tinggal di dalamnya. Tetapi ketika kita sudah melihat terang, kita akan bosan, kita akan menolak, kita tidak akan mau tinggal di dalam kegelapan itu, dan kita mau tinggal selamanya di dalam terang. Contoh, ketika saat mati lampu, semua orang merasa takut, dan pikirannya bisa membayang-bayangkan segala hal-hal yang mengerikan. Bahkan dia bisa berpikir, aduh di sini ada begini, di sini ada begini. Pokoknya semua hal-hal yang bisa menakutkan. Tapi setelah terang datang, lampu itu menyala kembali, atau ada seberkas sinar terang yang menerangi kegelapan itu, kita pun bersorak-sorak, bahagia, hore! Lampu sudah hidup, terang sudah nyata, dan kita bisa melihat kembali. Ya, ini pengalaman. Bukan hanya masa kamu sekarang. Dulu waktu masih kecil juga mengalami seperti ini. Tanya deh papa mama kita. Pasti juga mengalami bagaimana senangnya hati ketika gelap itu sudah berganti dengan terang. Artinya ketika terang itu sudah menguasai kegelapan, mengusir kegelapan, betapa sukacitanya, betapa gembiranya hati anak-anak atau orang dewasa sekalipun pada kondisi yang seperti ini. Nah, itulah kita mau pelajari, sebenarnya terang itu apa sih? Ini kan ada kita lihat, si abang ini sekarang berada dalam kondisi dalam keadaan kegelapan. Tetapi di depan sana, dia ada melihat terowongan terang. Dan ketika dia akan mengikuti terowongan tersebut, ya,
coba kita pikirkan ketika kita berjalan juga menuju kepada terang itu, maka kegelapan akan semakin tinggal. Artinya kegelapan itu tidak akan menguasai kita. Dan itulah artinya apa yang di depan kita bisa katakan terang. Terang itu dalam keadaan dapat didengar atau bisa juga dikatakan dalam keadaan dapat dilihat, ya. Jadi terang itu adalah dalam keadaan dapat dilihat dan juga boleh dikatakan dapat didengar dengan jelas, dengan nyata. Jadi seperti Boksu sekarang ini sedang berbicara dengan kamu mengerti, oh ini Boksu yang sedang berbicara. Ketika tadi kamu mendengarkan lagu-lagu pujian dan mengikutinya, kamu juga mengatakan, ini ibu ini sedang melakukan lagu-lagu pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi sekali lagi, terang itu adalah dalam keadaan dapat dilihat dan juga dalam keadaan dapat didengar. Nah, dalam hal seperti inilah kita mengetahui bahwa Allah adalah terang dan tidak ada di dalam dia kegelapan. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi ketika kita dalam kegelapan datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menerangi kegelapan itu dan kita pun akan hidup dalam kesukacita. Jadi sekarang terang itu ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kita beriman, kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya juga kepada Roh Kudus yang adalah Allah Tritunggal. Ini bukan terpisah, bukan tiga. Bukan lain Allah Bapa, lain Tuhan Yesus, lain Roh Kudus, dan demikian. Ajaran gereja kita mengatakan bahwa ketiganya ini adalah Esa. Esa itu artinya satu. Tidak bisa dipisah dan tidak bisa diklasifikasikan. Yang ini lebih hebat, yang ini lebih rendah, ini yang bisa begini. Tidak demikian. Semuanya dalam satu kesatuan yang menyertai, memberkati, menuntun, dan memeliharakan kehidupan kita di dalam terang. Benar, dunia ini selalu saja menunjukkan kesenangan-kesenangan pribadi yang terkadang tidak sesuai dengan kesenangan firman Tuhan. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya, bagi anak yang malas, tidur-tiduran, waktu belajar, tidak memperhatikan guru ketika guru menjelaskan adalah makanan yang paling lezat untuk pikirannya. Tapi ketika nanti tiba pada saat ujian, mungkin dia akan menangis. Ya, memang nggak mungkin sih. Tapi berember-ember, kita katakan, ya, ibaratnya air matanya, pelajaran itu belum tentu bisa dia ingat kembali. Nah, itulah. Tapi ketika dia tidak belajar, ketika dia bermain-main, pada saat gurunya memberikan pembelajaran, dia rasanya begitu senang sekali, dia rasanya begitu bangga sekali. Nah, itu salah satu contoh. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada seperti itu. Di dalam Tuhan selalu ada sukacita. Ada kegembiraan. Kenapa? Ada terang yang bercahaya. Dan terang itu ada di dalam hati kita dengan diterangi oleh Roh Kudus. Jadi sekarang ketika ada di dalam dirimu itu terang, maka terang itu juga akan dilihat orang lain. Ya, terang itu juga bisa dilihat orang lain. Apa yang ada yang di dalam dirimu itu yang adalah terang yang bisa dilihat orang lain? Nah, ini ada beberapa. Ada 6 hal yang Boksu mau sampaikan sekarang untuk kamu renungkan. Apakah kamu sudah berada di dalamnya?
apakah kamu sudah memancarkannya sebagai terang yang kau terima dari Allah yang hadir di dalam hatimu? Kau terima Yesus sebagai terang dalam hidupmu, di mana di dalam Yesus tidak ada lagi kegelapan? Apakah kamu sudah menunjukkan dirimu sebagai anak yang baik, ya, yang selalu membawa damai, yang tidak suka pada kejahatan? Kalau ada orang yang berbohong atau mengajak kamu untuk berbohong, kamu katakan, oh tidak benar. Kalau ada anak yang bertengkar, kamu akan merelai mereka dan mengajak mereka untuk berdamai. Nah, di mana-mana ada kegaduhan, kamu berusaha untuk menjadi anak yang baik, mengatakan kebenaran yang sebenarnya yang harusnya kita lakukan. Nah, itu. Jadi kalau itu ada di dalam dirimu, maka benarlah kau sudah diberangkatkan sebagai anak yang taat firman Tuhan. Ya, taat firman Tuhan. Apa itu? Melakukan apa saja yang dikatakan firman Tuhan. Bagaimana kamu bisa menjadi seorang anak yang taat firman Tuhan? Tentu kamu berdoa, memohon supaya Tuhan memeteraikan firman Tuhan itu di dalam hatimu, dan akhirnya engkau akan terjemahkan dalam bahasa dan perbuatan-perbuatan dalam kehidupanmu, dan akhirnya juga engkau melakukan seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu kenapa? Karena kamu rajin membaca firman Tuhan. Jadi untuk memancarkan terang Kristus yang ada di dalam dirimu tidak terlampau sulit. Tetapi memang ada banyak kendala. Artinya apa? Ada saja ajakan supaya kamu menjadi anak yang ribut, tidak suka kepada yang baik. Mungkin nanti akan dianggap, kamu akan diakui orang loh. Kamu akan bos. Orang akan hormat sama kamu. Enggak. Oke, mungkin 1-2 hari orang hormat sama engkau. Tapi ketika orang tahu bahwa yang kau lakukan itu adalah yang jahat, yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak membawa damai, dan suka kepada kejahatan, maka orang lain akan pastikan meninggalkan engkau. Tetapi ketika engkau bersungguh-sungguh melakukan semua apa yang dikatakan firman Tuhan, perbuatanmu nampak jelas, dan berita tentang kebaikanmu bisa didengar orang dengan jelas, maka orang akan memuliakan Bapa di surga, dan engkau juga akan merasakan damai sejahtera karena engkau jauh dari orang-orang yang tidak menyukai firman Tuhan. Jadi hari ini Bok semua mengajak kita semua, mari pancarkan terang Yesus kepada semua orang, karena terang itu ada di dalam diri kamu. Mari katakan bersama dengan Boksu, aku pancarkan terang Yesus kepada semua orang. Tadi Boksu ajak, mari pancarkan terang Yesus kepada semua orang. Sekarang kita jawab dengan mengatakan jempol kita dengan suara yang kencang. Aku pancarkan terang Yesus kepada semua orang. Sekali lagi, 3 ya. Aku pancarkan terang Yesus kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati engkau. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu sebentar akan berhenti berbicara mengenai kebenaran yang sangat nyata ini. Namun hamba-Mu terus berdoa, kiranya Engkau urapi semua anak-anak-Mu, semua hamba-hamba-Mu, semua orang tua kami, bahkan siapa saja yang mana mereka juga akan melihat terang yang kami pancarkan dalam hidup kami melalui perbuatan-perbuatan dalam kebenaran yang Engkau support, yang Engkau dukung, yang Engkau berkati. Tuntunlah kami Tuhan, supaya kuat berjalan di dalam terang itu. Sehingga kemana kami pergi, kemana kami berada, kami terus memancarkan sinar terang yang datangnya daripada Tuhan saja. Berkatilah hati kami Bapa, berikanlah kepada kami pertolongan,
dengan sesungguhnya. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami akan mengerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Mari Bapa, berkati setiap jiwa yang ada pada hari ini dengan pertolongan Tuhan saja. Bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.